Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan seringkali disebut sebagai bulan pengendalian diri. Kita memang tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan dahaga, serta hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Lebih dari itu, kita juga dituntut untuk membiasakan diri melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berupaya mengendalikan hawa nafsu kita agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika hanya menahan lapar dan dahaga tanpa upaya mengendalikan hawa nafsu yang lain, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan dari dilaksanakannya ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka itu mendapatkan dari puasanya sekedar lapar dan dahaga. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana dan dengan cara apa kita melakukan pengendalian hawa nafsu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nafsu adalah dorongan yang ada di dalam diri manusia yang membutuhkan adanya pemenuhan. Namun hawa nafsu ini berbeda halnya dengan kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani, pemenuhannya bersifat mutlak. Dia harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu akan mengancam jiwa manusia. Seperti makan misalnya. Dalam kurun waktu tertentu, mungkin orang masih mampu untuk menahan lapar. Tapi suatu saat kemudian, itu akan bisa mengancam jiwanya. Berbeda dengan hawa nafsu. Pemenuhannya tidak bersifat pasti, artinya tidak mutlak harus dipenuhi. Namun dia bisa dialihkan. Ketika tidak dipenuhi, tidak akan mengancam jiwa manusia, namun hanya akan menimbulkan kegelisahan pada dirinya. Di samping itu, kebutuhan jasmani, kemunculannya atau penampakannya didorong oleh faktor internal pada diri manusia. Artinya, kebutuhan jasmani akan dirasakan manakala ada dorongan dari dalam diri manusia sendiri. Contohnya adalah rasa lapar. Dia akan nampak, dia akan terasakan ketika tubuh memang membutuhkan nutrisi sebagai pemasok energi agar fungsi-fungsi organ tubuh manusia bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dengan baik. Berbeda dengan hawa nafsu, dia akan muncul karena adanya faktor eksternal, karena ada dorongan dari luar diri manusia, seperti misalnya kecintaan terhadap harta atau kecenderungan terhadap harta. Itu akan muncul manakala manusia itu mengindra atau memiliki persepsi terhadap
harta benda yang menarik hatinya, sehingga kemudian orang terdorong untuk memilikinya. Contoh lainnya adalah ketika seorang laki-laki tertarik kepada lawan jenisnya. Itu akan muncul manakala dia melihat seorang perempuan, atau melihat gambar, atau melihat video, atau membayangkannya. Sehingga kemudian muncul hawa nafsunya, muncul keinginannya terhadap lawan jenis. Ketika faktor-faktor dari luar itu tidak ada, atau faktor-faktor dari luar itu kemudian dihindarkan, maka hawa nafsu ini tidak akan muncul, tidak akan terasakan. Sehingga dengan demikian, mengendalikan hawa nafsu dilakukan dengan cara mengendalikan pemicunya, mengendalikan faktor-faktor luar, agar tidak memunculkan hawa nafsu di tempat dan dengan cara yang salah. Itulah makanya Allah telah menurunkan syariatnya dengan mengatur dan membimbing agar faktor-faktor yang memunculkan hawa nafsu ini bisa dikendalikan. Seperti misalnya, Allah menurunkan aturan-aturan tentang pemilikan, tentang cara memperoleh harta, tentang membelanjakan harta, bahkan tentang bagaimana mendudukan harta di dalam kehidupan. Sehingga manusia terarahkan kecintaannya terhadap harta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kecenderungan kepada lawan jenis itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya, Allah telah menurunkan aturan tentang aurat, tentang larangan untuk berkholwat, perintah untuk penundukan pandangan. Kemudian juga Allah menurunkan aturan tentang pernikahan sebagai jalan untuk menyalurkan dorongan hawa nafsu itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya, termasuk juga Maha tahu bagaimana mengatur hawa nafsu yang ada pada diri manusia agar bisa mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan manusia. Karenanya tidak ada pilihan lain untuk mengendalikan hawa nafsu ini kecuali dengan cara mengendalikan faktor-faktor pemicunya, mengendalikan faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menjadikan hawa nafsu ini tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan sebuah konsekuensi dari keimanan kita, bukti dari keimanan kita kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa. Maksudnya adalah menjadikan hawa nafsunya tunduk pada aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.